Oke, saya ada lihat anak-anak Opanggen, jarang ada anak yang tahan kelas karena nilai-nilai kelas. Jarang ada anak-anak yang keluar dari Opanggen karena dia tidak cukup pintar atau akademik kurang. Mungkin 90% anak yang keluar dari Opanggen atau gagal itu karena karakter, tidak jujur, sering tipu, malas, mereka kacau, tidak mau dengar, mereka tidak mau ikut aturan sekolah atau tidak mau dengar orang tua dan guru-guru. Jadi hampir semua anak yang gagal itu gara-gara karakter. Dan sekolah coba membentuk karakter, dan kalau sekolah dan orang tua dan gereja satu suara, luar biasa. Anak tidak ada yang bisa lari ke sini ke situ. Mereka akan ikut kita punya mau. Tetapi kalau sekolah lain, orang tua lain, gereja lain, pengaruh lain, mereka itu kami akan ada banyak anak yang hilang. Now, banyak orang tua tanya saya, kenapa ini? Saya bicara tapi dia tidak mau dengar. Kenapa anak-anak kita tidak mau ikuti? Well, ada perubahan di budaya Papua dan sistem sosial yang ada. Kemarin di RGM saya tanya orang tua, kunume atau honai laki-laki. Dulu yang saya tahu pada waktu saya datang di Papua, anggota-anggota satu honai laki-laki itu sudah ditentukan. Dan kadang-kadang ada orang lain datang, tapi anggota-anggota itu mereka di bawah kuasa dan otoritas kepala honai laki-laki itu. Dan mereka membentuk karakter, sifat, dan urus masalah pada waktu masalah terjadi. Saya tanya bapak-bapak di RGM dan mereka bilang, tidak begitu lagi. Yang pemuda-pemuda hanya keliling honai laki-laki yang mana ada kopi sekarang. Baru mereka hanya macam lintah. Cari sesuatu gratis. Daripada dulu itu kerja kebun, mereka semua sepakat sama-sama. Kalau ada masalah, mereka sepakat urus sama-sama. Jadi mereka siap korbankan diri untuk kebaikan rakyat. Dulu juga orang tua ada suara, ketua klasis, pendeta, ada kuasa. Tetapi sekarang banyak itu sudah hilang. Dan pertama ini saya mau tanya orang tua. Biasanya pada waktu ternak babi di sini, itu kita punya babi atau itu saya punya babi? Satu orang, satu keluarga milik babi itu, atau kampung yang milik babi itu, atau keluarga besar yang milik babi. Seandainya itu kita punya babi, pasti saya akan berharap mungkin orang lain akan kasih makan hari ini. Mungkin orang lain akan perbaiki kandang. Mungkin orang lain akan pergi pagi ini dan kasih keluar babi supaya dia bisa cari makan. Apa akan terjadi? Babi tidak akan dapat makan, kandang akan hancur, malam tidak ada yang kasih masuk babi kembali, tidak ada yang kasih makan. Babi-babi akan menjadi liar dan tidak akan ikuti pemilik punya mau dan ajaran atau bentukan. Pada waktu coba urus dia akan lari, dia akan gigit, dia akan hilang di hutan, baru jadi babi hutan. Nah, ini sama saja dengan anak-anak kita. Mungkin coba bahas atau berpikir, maksud saya apa dengan pertanyaan ini? Babi dimilik oleh banyak orang, daripada satu orang yang bertanggung jawab untuk babi itu, pasti tidak akan berhasil. Dan ini yang saya melihat sekarang dengan anak-anak, lebih khusus anak-anak kacau di Opanggen yang keluar sendiri atau dikeluarkan atau dapat SP1, SP2. Mereka tidak ada kandang tertentu. Mereka tidak ada pemilik yang jaga dan kuasai mereka. Kalau seandainya babi ini, dia tidak suka mama yang kasih makan dia, makanan ini kurang garam dan saya akan pindah ke kandang lain. Apa akan terjadi? Kalau dia rasa saya tidak setuju karena mereka kasih bangun saya pagi-pagi dan saya harus keluar, saya mau tidur lambat.
Ini yang saya melihat sekarang dengan anak-anak, pemuda-pemudi, laki-laki, lebih khusus laki-laki umur kelas 5 ke atas. Mereka tidak mau bangun pagi, mereka tidak mau bantu mama, mereka tidak suka makanan, mereka ini, baru mereka lari dari rumah mama dan pindah ke tante, atau pindah ke om, atau pindah ke nenek, atau pindah ke teman. Jadi kami tahu anak-anak, apalagi pemuda-pemudi, jauh lebih pintar dari babi. Dan mereka yang sudah cukup pintar untuk pindah-pindah alamat dan cari kopi gratis atau cari apa yang mereka suka, cari tempat yang enak dan mereka tidak harus kerja atau bertanggung jawab, jelas kita manusia akan cari begitu. Jadi itu tugas orang tua, keluarga besar, fam, suku, honai laki-laki untuk menjamin bahwa anak-anak ini tidak menjadi anak liar seperti babi hutan. Kita harus jaga mereka, ada aturan, ada sistem, ada aturan yang setiap hari sama. Mereka tahu kapan akan makan, kapan akan keluar, kapan akan balik. Dan ini semua jelas karena ada satu orang yang berkuasa yang seperti pemilik. Anak saya, Walker dan Arwen, tidak pernah, mungkin dalam 17 tahun ini hanya 10 hari mereka ada tidur di tempat lain, dan itu selalu dengan nenek-nenek, tete-tete. Mereka selalu dengan saya dan Heidi, karena itu tanggung jawab saya sebagai orang tua. Dan Heidi dan saya sangat senang dengan hasil sekarang. Baru libur ini di Jakarta, kami sama-sama terus, pagi, siang, malam, sama-sama. Mereka tidak bisa sendirian terlalu lama. Mungkin kami kirim mereka ke toko, baru mereka balik. Memang harus memberi tanggung jawab. Ada tugas, but mereka di bawah awasan kami terus menerus. Dan mereka tidak sempat isap rokok, minum mabuk, main HP terlalu ini, atau masuk porno, atau begini, karena kami jaga. Dan itu karena saya tahu itu tanggung jawab saya, dan saya tidak berharap orang lain. Dan kalau ada keluarga lain yang undang mereka, "Hei, mari tinggal dengan saya, bapakmu terlalu keras." Saya akan lawan. Ini saya punya. Jangan korek-korek. Itu om, tante, atau tete, nenek, atau mama, bapak. Tapi harus ada yang rasa ini saya punya anak dan saya akan jaga dia. Dia di bawah otoritas saya. Baru anak ini bisa berhasil baik di Opanggen, dia bisa berhasil baik di dunia. Dan keluarga yang tidak setuju dengan ini dan mau pakai sistem kita punya, tidak usah buang waktu dan uang kasih masuk mereka di Opanggen, karena kemungkinan besar mereka tidak bisa berhasil. Jadi ini hanya poin nomor 1, prinsip nomor 1. Siapa bertanggung jawab untuk anak ini? Siapa ada kuasa untuk arahkan dia? Baru dia kerjasama dengan sekolah, dengan gereja, dan kami bisa berhasil bersama-sama. Tapi itu pihak keluarga yang terpenting, bukan pihak sekolah. Terima kasih banyak.